Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini tentang qada dan qadar, sebelum itu kakak akan mengabsen kehadiran hari ini. Gusti Abdurrahman hadir? Humaidi? Rian Bahrianur? Raihan Saputra? Oh iya. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini yang materinya yaitu qada dan qadar. Sebelum kita membahas qada dan qadar ini, kalian apakah mengenal dulu apa itu takdir Allah yang bisa diubah dan tidak bisa diubah? Seperti apa? Kalau qadar kan tidak bisa diubah, seperti kematian. Iya. Kalau qadar kan bisa diubah, seperti nasib. Iya, ujur. Nah, sebelum itu kakak akan mengatakan tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama itu meyakini atas qada dan qadar oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita. Yang kedua itu memberikan sikap terhadap qada dan qadar dan meninggalkan segala maksiat. Yang ketiga itu membiasakan patuh terhadap takdir Allah. Yang keempat itu mengetahui apa arti dan qadar seperti Humaydi dikatakan tadi. Yang selanjutnya itu mengetahui dalil yang menyatakan qada dan qadar yang tertera dalam Al-Quran. Yang selanjutnya itu mengetahui atau mengidentifikasi macam-macam qada dan qadar. Macam-macam qada dan qadar itu akan dijelaskan di dalam buku ini. Nah, silahkan Bu Pian bacai di buku ini sambil Bapak jelaskan. Ya, kita lanjut untuk menghemat waktu. Bapak buka di sini sambil buan kalian membaca di situ. Sebelum kita buka, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuki yang pertama itu arti qada dan qadar. Tadi Maidi telah menyatakan apa arti qada dan qadar? Bisa diubah dan tidak bisa diubah. Oh iya. Lanjut kita masuk kepada dalil. Bisa dibacakan Humaydi dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la Iya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Iya. Nah, dalam artinya itu sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada dirinya sendiri. Jadi takdir Allah itu ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Nah, jadi qada itu yang tidak bisa diubah atau keputusan Allah Subhanahu wa taala itu mutlak yang telah dicatat dalam Lauhul Mahfuz. Yang kedua itu tadi qada dan qadar artinya kepastian atau peraturan-peraturan yang ditetapkan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluk. Jadi qadar ini bisa diusahakan atau bisa dirubah. Nanti ada di pembahasan kita itu macam-macamnya. Kita lanjut ke di macam-macam.
Nah, sebelum di situ di buku ada diterakan itu macam-macam takdir. Nah, sebelum masuk dalam macam-macamnya, takdir itu sama atau gabungan antara qada dan qadar. Takdir merupakan ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia atau makhluk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar ukuran masing-masing. Nah, di situ kalian baca, silahkan Gusti bacakan macam-macam takdir. Macam-macam takdir ada dua, antara lain satu, takdir mubram, yaitu yang tidak dapat dibentak dan ditawar-tawar oleh manusia. Takdir mubram sifatnya akan atau sudah baku, sehingga manusia tinggal menunggu dan menjalankan saat takdir itu datang. Contoh, kematian dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lainnya seperti ada manusia yang dilahirkan dengan kulit sawo matang, sedangkan ibu dan bapaknya kulit putih sehingga berhidung pesek, bermata sipit, dan lainnya sebagainya. Semua itu tidak dapat dibantah dan ditawar-tawar oleh manusia. Yang kedua, takdir mu'allaq, yaitu takdir yang bersifat dapat diusahakan oleh manusia. Takdir mu'allaq bersifat fleksibel atau belum baku, masih dapat diusahakan sehingga manusia dapat merubah takdir atau nasibnya. Contoh, Rapi yang bercita-cita ingin menjadi dosen bahasa Arab, maka untuk mencapai cita-citanya itu ia belajar dengan tekun serta mendalami ilmu bahasa Arab dan mengambil kuliah pada jurusan bahasa Arab. Akhirnya Rapi tersebut berhasil menjadi seorang dosen bahasa Arab di sebuah perguruan tinggi. Ya. Contoh lain. Cukup. Ya, cukup. Nah, di situ tertera yaitu dua macam takdir, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Nah, di sini kita samakan takdir mubram itu bisa disamakan dengan qada. Tadi Maidi, apa arti qada tadi? Sudah ditetapkan dan tidak bisa diubah. Nah, jadi kalau kita samakan takdir mubram sudah ditetapkan atau bersifat paten atau sudah baku. Nah, situ dalam buku tertera paten atau sudah baku. Macam yang kedua yaitu takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu bisa kita samakan dengan qadar. Maidi, apa tadi arti qadar? Itu takdir yang masih bisa diusahakan, Pak. Ya, bisa diusahakan. Nah, jadi bisa kita samakan antara dua tersebut materi kita, yaitu qada dan qadar, bisa disamakan takdir mubram dan takdir mu'allaq. Yang takdir mubram itu bersifat baku dan takdir mu'allaq itu bersifat fleksibel atau bisa diusahakan. Nah, oke, kita lanjut ke materi pembahasan yang keempat, yaitu contoh. Oke, kita masuk dalam contoh. Di sini tadi telah diberikan contoh dalam macam-macam. Ada kematian itu termasuk dalam qadar atau takdir mubram. Di sini ada tertera juga Bu Ani figur seorang ibu dan istri yang mandiri. Keadaan suami yang sakit-sakitan, yang memiliki 4 orang anak yang masih usia sekolah. Beliau tidak patah semangat mencari nafkah. Itu termasuk dalam contoh apa, yo? Ya, bisa diubah. Ya kalau nah, bisa diubah. Selanjutnya di bawah ada yang kedua, sebuah kejadian gempa bumi menggegerkan sebuah wilayah. Banyak korban yang meninggal dunia akibat terkena runtuhan bangunan dan pepohonan yang timbun di mana-mana. Namun ada seorang kakek tua terselamatkan dari bahaya maut itu, walaupun sudah berhari-hari sudah sehari semalam. Laki-laki renta yang tidak dapat berjalan itu berada di bawah reruntuhan bangunan rumahnya. Sang kakek terlindungi dari reruntuhan langit
dengan reruntuhan langit-langit rumahnya yang tidak sampai hancur dan tidak sampai jatuh ke lantai. Nah, itu contoh dari apa yo? Iya, qada tidak sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kakek itu selamat dari reruntuhan. Karena gempa bumi itu sesuatu fenomena alam yang tidak bisa kita hindari. Lanjut ke di situ ada sebuah media papan media poster, dan di sini kakak akan menggunakan media dadu. Di sini menjelaskan 1 itu artinya nomor 1, 2 itu artinya nomor 2 sampai 6. Jadi apabila Buhan Pian disuruh nanti kakak akan melempar. Apabila dapat nomor 4, ini contoh dari takdir apa? Paham? Oke, yang pertama itu Gusti dulu lah. Yang pertama kita lempar. Oke, nomor 4. Nomor 4 itu contoh dari ini apa yo? Gambar nisan, ada orang membaca Al-Quran. Ini contoh apa? Contoh Takdir? Contoh kada Pak. Kada. Takdir mubram. Oh iya, mubram kada. Takdir mubram tidak bisa diubah. Oke, kita lanjut ke Humaidi. Kita lempar lagi. Oke. Nomor 4 sudah bahasa. 1, 2, 3. 1. Contoh dari takdir qadar. Qadar. Kenapa dinyebut qadar? Karena itu kan pengangguran. Untuk orang pengangguran kan. Iya, pengangguran. Kan bisa kita usahakan. Iya. Bisa bekerja. Nah, jadi dalam poster ini bukan kalian sudah paham? Apakah sudah paham tentang materi qadar dan qadar? Apakah ada untuk yang ditanyakan? Tidak ada. Oh iya, terima kasih. Terima kasih. Kita lanjut sedikit untuk di sini ada sebuah pertanyaan untuk Buhan Pian sebelum kita tutup. Yang pertama, kakak tadi sudah mengulang-ulang apa arti qada dan qadar. Kakak lemparkan kepada Gusti. Apa arti qada dan qadar? Qadar artinya tidak dapat dirubah. Qadar artinya takdir yang dapat dirubah melalui usaha dan perjuangan, Pak. Iya, terima kasih Gusti. Ya, lanjut kepada Humaidi. Di situ tadi Humaidi telah membacakan Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Apa maksud dari ayat tersebut? Maksud ayat yang tersebut itu adalah takdir manusia dapat diusahakan oleh manusia. Manusia yang ikhtiar bagus itu biasanya takdirnya juga bagus. Berarti untuk menjadi bagus atau berhasil hidup yang layak hidup perlu adanya usaha yang dilakukan. Ya, terima kasih kepada jawaban-jawaban Buhan Pian. Kalian semua bagus jawabannya. Semoga atas pelajaran pada hari ini materi qada dan qadar dapat berguna untuk kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita tutup materi kita pada hari ini qada dan qadar. Nah, qada dan qadar ini contoh termasuk dari rukun iman. Tapi kita rukun iman yang keberapa? Kita harus menjejerkannya dari yang pertama. Buhan Pian, apakah ingat atau hafal rukun iman? Ingat Pak. Ingat. Silakan Gusti bacakan, lafalkan. Yang pertama iman kepada Allah. Ya, yang kedua pada
malaikat. Iya, yang Yang ketiga. ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Iya, nah. Yang keempat kepada Rasulullah. Nah, yang kelima. Yang kelima lupa Pak. Sebelum itu rukun iman ada berapa, yo? Ada 6. Nah, tadi ada 5 aja. Lupa yang satu. Kita nanya, kita untuk kawan yang di IG-nya apakah bisa memperbaiki dari Gusti tadi? Tunggu ya, mengingat-ingat dulu. Iya, iya. Silakan. Apakah ingat sudah? Hari akhir adalah hari kiamat. Iya. Bisa diulang dari pertama dulu. Yang pertama? Pertama iman kepada Allah. Iya, yang kedua? Malaikat. Iya, yang ketiga? Kitab. Iya, kitab. Rasul. Iya, yang kelima? Kiamat. Iya, Qadar. qadar dan kadar. Ya, berarti qadar dan kadar ini yang rukun iman ke-6. Oke, terima kasih. Untuk itu kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk kalian berataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.